Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini terhadap kamu tanggal 15 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. I cannot stop thinking about you. Kata dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Wow. I putting myself in work to forget you. Aku menyibukkan diri dengan bekerja agar aku bisa ngelupain kamu, kata dia. I will wait for a sign from you. Dia sedang menunggu tanda-tanda dari kamu. Ya, berarti di sini ada energi stalking dari si dia, pemantauan dari dia. Dia sedang memantau kamu. Tanda apa nih? Ya mungkin karena dia selalu kepikiran sama kamu. Mungkin tanda-tanda kamu welcome lagi sama dia, yang itu yang dia tunggu dari kamu, gitu ya. Ataupun ya tanda apapun, ya. Hmm, dia ingin balikan lagi sama kamu, bisa jadi gitu ya, tanda-tanda dia pengen balikan lagi sama kamu. Intinya dia menunggu tanda-tanda ya dari kamu. You don't know how hard it was to let you go. Kamu tidak tahu betapa beratnya aku melepas kamu pergi. Wow. I look for you everywhere. Aku melihatmu ada di mana-mana, gitu ya. eh Ya saking dia selalu kepikiran kamu, saking dia begitu mencintai kamu, tapi situasinya sekarang kalian itu udah gak bersama gitu ya. Jadi ya dia sampai berhalusinasi gitu ya, menganggap kamu itu ada di dekat dia, di sekeliling dia, kayak gitu. Okay, Six of Swords, Five of Pentacles, okay, Ten of Swords, Queen of Cups, okay, Eight of Cups, and King of Cups. Energi dari si dia, karena di sini dia selalu kepikiran kamu, dia pengen datang lagi ke kamu. Eh, Nampaknya kemarin-kemarin tuh kalian sudah banyak sekali mengalami masalah yang sangat sulit ya. Bahkan sampai sekarang tuh kalian kayak ngelihat situasi kalian tuh benar-benar yang nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan ya. Bahkan hanya sekedar ping doang aja kayak enggan, segan gitu ya. Bener-bener secanggung itu ya, dan aku lihat hari ini baik kamu ataupun dia udah bisa merilis ataupun menyelesaikan masa-masa sulit yang pernah terjadi di hubungan kalian. Ya, kalian udah mulai apa ya? Udah mulai merenggangkan ya eh, ketegangan kalian ya satu sama lain. Aku lihat di sini kalian udah bisa sama-sama sembuh, udah bisa healing ya, udah bisa memaafkan ya, udah bisa, ya intinya kalian udah bisa welcome lagi lah ya, entah ini baik sebagai teman ataupun yang mau menjalin hubungan lagi. Tapi
di sini ya memang kalau mau menjalin hubungan butuh adanya effort, butuh adanya upaya untuk bersatu kembali dan memang harus eh, apa ya? Harus ada sama-sama pergerakan dari kalian mau memperjuangkannya. Karena aku lihat di sini dia pengen datang lagi ke kamu ya untuk menjalin hubungan sama kamu lagi. Walaupun dia nggak tahu nanti ke depannya bakalan kayak mana cerita hubungan kalian, tapi intinya dia pengen balikan lagi sama kamu. Ya, masalah yang pernah terjadi di antara kalian itu karena kalian itu sering diabaikan oleh dia ini, ya. Kenapa sering diabaikan? Karena aku rasa orang ini tuh lagi ada masalah dari sisi ekonomi dia atau mungkin kesehatan dia, ya. Jadi di ekonomi dia ataupun kesehatan dia tuh lagi bermasalah, makanya di sini dia lagi fokus pada finansial, karir, ataupun pengobatan. Jadi ada masalah lah di hubungan kalian di diri dia, di keadaan situasi dia. Jadi di sini berdampak ke kamu, kamu merasa terabaikan, kamu merasa tidak diinginkan, ya kamu ditinggalkan sendirian. Bahkan di sini karena mungkin terlalu lama ya, terlalu lama kamu diabaikan oleh dia, komunikasi juga jarang ada dari dia gitu, akhirnya hubungan kalian berpisah. Akhirnya ada perselisihan di antara kalian, ya kemudian kalian berpisah. Seperti itu. Ya, jadi memang harus aku bilang tadi kalau kalian mau balikan lagi, menjalin suatu hubungan lagi, ya memang harus ada di kedua belah pihaknya sama-sama mau memperjuangkan. Dan Ten of Sword Reverse itu menandakan bahwa memang ya hubungan kalian ini kayaknya benar-benar hancur ya. Makanya sampai sulit banget bagi kalian untuk bisa healing dari situasi kalian. Ya mungkin entah nggak cuma sekali dua kali kalau kalian mengalami hal-hal yang seperti ini. Makanya di sini aku melihat kamu maupun dia merasa benar-benar hancur. Ya karena terulang lagi gitu. Atau mungkin kalau baru sekali ini terjadi seperti ini, mungkin ya kalian benar-benar yang kaget sekaget-kagetnya kok bisa seperti ini gitu. Jadi masalahnya itu benar-benar yang sebesar itu dan kalian kaget. Makanya melihat hubungan ini tuh benar-benar kayak gagal banget gitu ya. Dan kenapa sih bisa segagal ini dan kenapa di sini dia pergi meninggalkan kamu atau berpisah dengan kamu itu ya karena hubungan ini nih dia melihatnya kok ya menyakitkan banget ya saat menjalin hubungan, saat sedang prosesnya itu kok kok kayaknya menyakitkan banget gitu ya. Kok merasa sedih banget gitu. Ya karena tadi ya kamu merasa ditinggalkan, nggak ada komunikasi kayak gitu ya, nggak ada kejelasan seperti itu. Dan ini juga menjadi salah satu yang buat kalian berpisah tuh karena sulit mengontrol emosi, ya. Entah ini dari sisi kamu ataupun sisi dia, eh, masih sulit untuk bisa mengontrol emosi, ya. Karena masih belum bisa belajar untuk mengatasi kemarahan, kebencian, ya, eh, kepahitan dalam hubungan gitu. Ya, memang kalian butuh experience, butuh pengalaman ya. Memang kalian kayaknya harus dibuat berpengalaman dulu biar kalian kuat, strong untuk menghadapi hubungan yang eh, nggak selalu baik-baik saja ini gitu ya. Kayaknya nggak cuma kalian deh punya hubungan itu pasti akan adanya masalah. Makanya di sini keluarnya Ten of Swords yang reverse. Ya, kalian memang butuh dibuat untuk punya pengalaman dalam hal-hal yang seperti ini. Sering diabaikan pasangan gara-gara pekerjaan ya. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Dan kenapa dia pengen datang lagi ke kamu? Karena di sini dia melihat kamu itu orang yang
sekarang itu udah berbeda. Kamu lebih cantik, kamu itu orangnya memang orang yang ramah, penuh dengan kasih sayang. Sekarang tuh kamu udah bisa merawat diri gitu ya. Ini kan Queen ya, cantik banget ya. Cantik terus itu aura kamu itu sekarang beda gitu. Eh Sekarang tuh kamu itu apa ya? Ya sepas waktu dengan dia sama sekarang tuh benar-benar menunjukkan perubahan yang besar-besaran gitu, baik secara fisik ataupun dari segi apapun dalam kehidupan kamu tuh kayak kamu tuh benar-benar yang benar-benar bahagia tanpa dia. Nah, itulah yang membuat dia pengen datang lagi ke kamu. Ya, ketika walaupun sesakit itu ya dia eh, pernah menjalin hubungan sama kamu, ya ketika dia udah sembuh, dia ngeliat kamu kok ya beda gitu. Oke, dia tertarik lagi sama kamu. Kayak gitu. Apalagi dia tahu bahwa kamu itu orangnya ramah, orangnya lemah lembut, ya, orangnya independen, kamu itu eh apa ya, bisa memenuhi kebutuhan dia, ya. Kamu juga stabil secara emosional, ya. Kamu juga itu perhatian sama dia, kamu itu memberikan kasih sayang yang tulus sama dia, kamu itu cinta sama dia itu benar-benar tulus ya. Apalagi di sini kamu itu pendengar yang baik, yang hebat ya. Makanya di sini dia masih berkesan ya sama kamu itu. Hmm, intinya dia masih mengenang, bernostalgia ya. Dia masih mengingat kamu, dia masih mengingat kamu secara jelas kamu itu seperti apa. Dan ya mungkin ini salah satu kriteria yang dia inginkan untuk dia jadikan pasangan itu ada di kamu semua ternyata. Bukan salah satu ya, mungkin semua kriteria dia itu adanya di kamu gitu. Mungkin juga secara gairah, maaf nih ya, seksual gitu, dia juga ngelihat kamu sekarang lebih wow gitu, lebih memancing gairah dia kayak gitu ya. Oke, orang ini adalah orang yang benar-benar kemarin yakin banget sama kamu untuk berpisah. Ya, mungkin dia yang ninggalin kamu. Ya, makanya di sini Eight of Cups-nya reverse ya. Dia adalah orang yang tanpa menoleh ke belakang meninggalkan kamu. Jadi tanpa memberikan kamu waktu untuk eh, menjelaskan atau membuat hubungan ini jadi terang. Maksudnya tuh gini, kalau misalkan kalian berpisah itu kemarin mungkin karena ada suatu masalah yang benar-benar hebat gitu ya. Tanpa ada konfirmasi, tahu-tahu dia pisah aja. Tahu-tahu dia memutuskan aja hubungan antara kamu dengan dia. Terus udah ninggalin kamu aja gitu tanpa memberikan kamu penjelasan atau tanpa memberikan kamu waktu untuk memproses eh, hubungan ini tuh berakhir gitu. Kenapa? Pasti kan ada pertanyaannya, kenapa sampai gampang banget kamu ngomong berakhir? Pasti akan ada pertanyaan kayak gitu. Nah, itu tidak dia berikan waktu untuk kamu bertanya seperti itu, atau kamu misalkan mau ngejelasin apa gitu ya, masalah apa gitu. Enggak dia berikan waktu gitu. Oke, mungkin kamu sempat terucap gitu, tapi enggak dia jawab. Intinya dia tidak sempat menyelesaikan masalah dengan kamu. Tahu-tahu dia udah pergi gitu aja. Tuh, ya jadi masalah yang terjadi terakhir kali di antara kalian saat kalian putus itu tidak terselesaikan. Ya, inilah orangnya. Oke, kemudian King of Cups. Sifat dari orang ini itu orang yang berjiwa kebapaan. Kalau dia laki-laki, ya jiwa kebapaan itu apa sih? Melindungi kayak gitu ya. Kalau dia wanita ya dia mengayomi, melindungi, baik punya jiwa keibuan. Tapi kamu tidak bisa ya kalau kamu laki-laki menganggap bahwa oh dia mirip dengan ibumu. Haram untuk kamu nikahi ya. Jadi eh, intinya orang ini punya jiwa kebapaan. Kebapaan tuh ya berarti kan penuh dengan kasih sayang ya, eh, mengayomi, melindungi.
membimbing. Nah, kayak gitu ya, memimpin. Nah, seperti itu. Orangnya seperti itu. Dan aku lihat juga orang ini ketika nanti datang sama kamu akan menawarkan cinta yang tulus ya. Bahkan di sini dia akan meminimalisir masalah-masalah kecil apapun ya. Dia meminimalisir itu semua. Kalau bisa kamunya juga gitu. Jangan mancing-mancing masalah ya. Harus hanya masalah-masalah kecil tuh nggak usah diungkit-ungkit gitu ya. Karena orang ini dia eh, dia pengen punya hubungan itu yang bisa memberikan dia rasa aman dan nyaman. Ya, maka baru dia bisa eh, apa namanya? Bisa bisa menghargai gitu ya, bisa bisa dengan full fokus sama pasangan kalau dia merasa aman dan nyaman. eh Orang ini juga punya dedikasi yang tinggi ya sama pasangan. Kalau dia merasa aman dan nyaman sama pasangannya. Orang ini juga menarik ya. Mungkin gak cuma kamu yang suka sama dia, tapi sebenarnya orang di luar sana juga suka sama dia. Jadi kamu jangan berbangga hati, tapi justru kamu harus berjuang. Jangan sampai dia tergoda oleh yang lainnya ya. Kemudian juga orang ini setia ya, setia. Kalau dia merasa aman dan nyaman sama pasangannya. Dan aku lihat juga orang ini orang yang penuh dengan semangat, semangat kerja, semangat dalam hidup, punya eh, walaupun dia punya masalah hidup itu seberat apapun, tetap akan dia jalani, akan dia cari solusinya. Kayak gitu. Intinya orang ini semangat dan orang ini nampaknya memang orang yang berbakti sama orang tua gitu ya. Orang yang penyayang dengan orang tua. Orangnya juga ramah, penuh dengan kasih sayang orangnya, ya. Orangnya juga bermurah hati, ya. Orangnya tepat waktu, eh dan ya sebenarnya sih kalau dia udah ngerasa nyaman dan yakin dengan seseorang, dia akan bisa menjadi pasangan yang baik kok, ya. Ya, asal dia ngerasa nyaman dengan pasangannya, dia merasa aman dengan pasangannya. Gitu sih, aku melihatnya. Cuman ya hati orang tidak ada yang tahu ya, hati orangnya tidak ada yang tahu. Hmm, Namanya juga King. Ya, King itu kalau di dunia-dunia fantasi itu banyak selirnya. Jadi hati-hati, apalagi dia menarik. Oke, hati boleh sama kamu, tapi King itu banyak selirnya. Jadi kamu harus punya ketahanan double untuk hatimu agar kamu tidak cemburuan, agar kamu tidak tersakiti. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan zodiaknya ini bisa dari zodiak kamu ataupun zodiak dari sisi dia. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.